Hasbi Allah la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yisma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafidhakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah, dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Seperti yang saya sampaikan di bulan lalu, insyaallah subuh ini kita akan membahas tentang perjalanan ruh. Jadi ketika awal mula Allah ciptakan kita itu dalam bentuk roh saja. Jadi awal mula Allah ciptakan kita itu dalam bentuk roh saja, tanpa jasad atau tanpa raga ini. Dan itu tidak dari hasil mengumpulkan. Kalau jasad ini kan dari hasil mengumpulkan, berarti ini bukan aslinya kita, jasad ini. Dari ongol-ongol, dari toge, dari jengkol. Jasad ini kan dari mengumpulkan. Berarti jasad ini bukan aslinya kita. Yang aslinya kita itu yang Allah ciptakan kita tanpa mengumpulkan, yaitu roh itu. Dan roh itu sebelum di alam rahim itu berada di alam namanya alam azali namanya. Jadi ada alam namanya alam azali, alam di mana kita berupa roh, belum ada jasad. Dan kalau merujuk pada yang saya baca dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi itu, saat itu kita usianya sama sebagai roh dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Jadi sebagai roh sudah Allah ciptakan. Nah, terus di casting oleh Allah, turunnya siapa duluan siapa belakangan. Bapak kita turun duluan, nanti kita belakangan. Itu hasil casting itu. Hasil casting. Hasil casting kamu jadi bapaknya. Ini nanti anaknya belakangan turun nanti ke bumi. Tapi jangan terus nanti kita pulang ke rumah ngomong sama orang tua kita, "Pak, kita hasil casting, Pak." Tetap kita harus hormat sama orang tua. Jadi memang sebagai roh kita seusia. Dalam Sahih Hadis Qudsi disebutkan Nabi Adam alaihissalam itu ditampakkan kepada beliau arwah keturunannya di hadapan beliau. Jadi arwah keturunannya itu ditampakkan di hadapan beliau seluruhnya, seperti sekumpulan semut dalam hadis itu. Dan dalam riwayat itu disebutkan Nabi Adam tertarik dengan salah satu cucunya yang bernama Daud alaihissalam. Kata Nabi Adam dalam riwayat itu, beliau mengatakan, "Ya Allah, ini bagus banget." Karena Nabi Daud itu kan suaranya indah. Nah, terus kata Allah, "Iya, dia Daud, itu keturunanmu. Cuman umurnya pendek," kata Allah. Umurnya pendek, hanya 40 tahun. Kata Nabi Adam usianya 1000 tahun di hadis itu. Kata Nabi Adam, "Boleh enggak ya Allah saya sumbang umur saya 60 tahun." Sumbang umurnya Nabi Adam berapa? 60 tahun. Ya, jadi 100. Ini ada dalam Quran Sahih Hadis Qudsi, saya baca. Nah, terus kemudian kata Allah boleh. Makanya Nabi Adam itu ketika usia 1000 tahun kurang 60 tahun didatangi malaikat maut, beliau mengatakan, "Loh, kok wis teko? Kok udah datang? Bukannya umur saya 1000 tahun." Kata malaikat maut, "Panjenengan lupa ya. Kalau yang 60 tahun sudah sumbangkan ke
Nabi Daud alaihissalam. Oh iya, yes. Akhirnya meninggal Nabi Adam itu 1000 tahun kurang 60 tahun. Mungkin itu yang dimaksud sebagian orang tua ketika anaknya sakit, dia mengatakan, ya Allah ambil saya saja, jangan anak saya. Ya anaknya qadar Allah sembuh, bapak yang sedo misalnya. Atau sebaliknya suami ke istrinya ngomong, bisa jadi itu nyumbang umur. Jangan-jangan. Wallahu alam. Tapi itu hadisnya ada dalam sahih hadis qudsi. Jadi bukan takhayul, bukan khurafat. Nah, singkat kata singkat cerita, ditampakkanlah kembali. Jadi kita ini sebagai roh itu seusia kita, sebagai roh ini seusia kita. Cuman tanggal kelahiran kita itu yang berbeda-beda sehingga kemudian umur kita jadi berbeda-beda. Nah, keberadaan kita di alam azali itu diabadikan oleh Allah di surah Al-A'raf ayat 172 itu. Ketika saat itu kita sebagai roh hendak dikirim ke sulbi orang tua kita, terjadi cuplikan dialog itu yang di Al-A'raf ayat 172 itu, cuplikan dialognya aja itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Ya, hamba menjadi saksi. Nah, penting untuk kita pahami dari tahapan yang pertama ini begini, bahwa saya ulang, yang aslinya kita itu yang roh itu. Maka jangan sampai kita ini terlalu sibuk dengan fisik melupakan roh. Nah ini, jangan sampai kita ini terlalu sibuk dengan jasmani melupakan rohani. Bukan berarti jasmani nggak penting, jasmani penting. Silakan dijaga kesehatannya, dirawat kecantikannya, semua nggak apa-apa. Tapi jangan sampai begini, kalau raga yang sakit, jasmani yang sakit, langsung sibuk cari dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, obat yang terbaik misalnya. Nah, sementara ruhani sakit, tenang-tenang saja. Ada kedengkian dalam hatinya, tenang-tenang saja. Ada kesombongan dalam hatinya, tenang-tenang saja. Ada ujub, riya, sum'ah dalam hatinya, tenang-tenang saja. Padahal yang sesungguhnya penyakit bagi kita yang penyakit ruhani itu. Saya ulang, bukan berarti jasmani tidak kita perhatikan. Jasmani kita perhatikan tetap. Tapi yang sesungguhnya kita itu yang ruhani. Maka kalau selama ini kita begitu perhatian terkait dengan jasmani, maka jangan lupa perhatian terkait dengan ruhani. Itu seperti itu. Dan tadi dikatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu hanya cuplikan dialog saja. Karena menurut riwayat yang pernah saya baca dari penjelasan para ulama, saya ingat saya dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, saya ingat saya itu. Dan dalam beberapa riwayat yang pernah saya baca itu menunjukkan bahwa ruh itu di alam azali itu ada obrolan antara ruh dengan Allah berkaitan dengan ketika dia akan dikirim ke dunia itu dia maunya jadinya apa. Jadi manusia lahir itu dengan kurikulumnya gitu loh maksudnya. Itu yang disebut dalam bahasa agama itu dengan istilah Lauhul Mahfuz itu. Maka ada yang lahir sebagai petani, nelayan, tapi semuanya ada kewajiban yang pokok, yaitu menghamba kepada Allah dan sebagai khalifah. Itu dijanji sama Allah, itu kurikulumnya. Maka kalau jadi pedagang-pedagang yang amanah, pejabat-pejabat yang amanah, kalau jadi semuanya harus amanah. Karena sebagai apapun kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyadari betapa tugas utama kita pertama sebagai seorang hamba yang harus menghamba kepada Allah, dan sebagai seorang khalifah yang mesti menjaga dan merawat bumi ini, mengelolanya dengan baik dan benar. Maka ketika kemudian nanti manusia menyalahi kurikulum itu, dia menghisab nantinya itu, ada yang mengatakan itu bukan Allah yang memasukkan mereka ke neraka. Begitu dihisab, jelas mereka menyalahi kurikulum yang telah disepakati di alam roh. Akhirnya dengan sadar diri manusia itu menyadari, ya berarti saya memang tidak pantas masuk surga, berarti pantasnya memang masuk neraka. Jadi dengan sadar diri manusia itu, karena telah menyalahi kurikulum yang harusnya dijalani itu, akhirnya dia dengan sadar diri
bahwa dia memang harus masuk neraka. Tanpa harus Allah yang memaksa mereka masuk neraka. Kalau ada riwayat, ada penjelasan yang mengatakan seperti itu. Ya kalau bahasa sederhananya, apa yang ada di dalam alam azali itu dibicarakan tentang kurikulum kita sebagai manusia sampai akhirnya kita lahir. Dan yang pasti kalau kita lihat cuplikan dialognya itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna, setiap manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Itu aja. Itu fitrah manusia, di mana manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Karena setiap kita itu dijanji oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka ketika ada seseorang yang mencoba mengingkari adanya Tuhan, itu pasti dia berantem dengan dirinya sendiri. Semakin dia mengingkari adanya Tuhan, semakin dia berantem dengan dirinya sendiri. Karena fitrah manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Makanya ada yang berseloroh dengan mengatakan orang yang paling sering ingat Tuhan itu adalah orang ateis. Orang yang paling sering ingat Tuhan adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena begitu dia nggak percaya, dalam hati yang paling dalam mengatakan, kayaknya ada deh. Enggak ada. Kayaknya ada. Enggak ada. Terus pokoknya dia sering berantem dengan dirinya sendiri. Padahal begitu dia beriman, selesai sebenarnya. Kayak ini contoh paling sederhana. Kan ada orang itu malas mandi. Itu orang begitu dia nggak mandi, itu menyalahi fitrahnya. Dan pengertian malas mandi, bukan gak mandi, malas mandi, itu mesti menyalahi fitrahnya. Itu mesti dia berantem dengan diri sendiri itu. Dia berdebat dengan dirinya sendiri pasti itu. Apa ikan sering mandi juga amis. Kucing nggak pernah mandi mahal misalnya gitu misalnya. Jadi berdebat. Padahal perdebatan itu nggak perlu ketika dia mandi gitu. Begitu dia mandi selesai sebenarnya. Makanya orang mengingkari adanya Tuhan itu dia sedang berantem dengan dirinya sendiri. Begitu nanti dia beriman, selesai sebenarnya. Itu seperti itu. Ada anaknya jamaah saya itu ngomong sama ibunya, kan disuruh sholat sama ibunya. "Ma, aku ini ateis, Ma." "Boleh sholat, gak peduli ateis, kan ikut sholat," kata ibunya. Suruh sholat. Masih SMP udah ngomong gitu. Terus ya tadi dia mengatakan ke ibunya, dia mengingkari adanya Tuhan. Saya bilang sama ibunya, nanti bilang sama anak ibu, enggak ada kok diingkari. Paham ya? Kan dia mengingkari adanya Tuhan. Saya bilang, enggak ada kok diingkari. Saya bilang. Paham enggak? Enggak ada kok diingkari. Berarti apa? Ya seman pikir dhewe. Lah wong enggak ada kok diingkari, saya bilang gitu. Kan dia mengingkari adanya Tuhan. Lah wong enggak ada kok diingkari. Paham maksudnya nggih? Ya wis ben dipikir dhewe tambah ngelu-ngelu. Kok ngoten mawon. Karena fitrah manusia itu. Saya itu waktu itu saya masih di Surabaya. Masih kuliah saat itu saya itu di Surabaya saat itu. Ada teman saya itu dia bilang, "Kang, datang ke rumah, Kang. Ada apa?" Ada saudara saya ini nanya ke saya tentang Tuhan itu ada apa tidak. Ya wis nanti saya bilang insyaallah kita ketemu, janjian akhirnya ketemu. Saya datang. Terus pokoknya dia cerita banyak, intinya dia merasa kecewa, perasaan dia sudah berusaha baik, tapi kok kehidupan rasanya kok tidak adil sama dia, kira-kira gitu. Sampai pada puncak pertanyaan, Tuhan itu ada apa enggak sih, dia bilang. Dia nanya gitu ke saya. Saya bilang, ya udah diingkari aja, saya bilang. Diingkari aja. Teman saya agak melotot itu. Loh, kalau nanti dia ngingkari itu bagaimana? Enggak lah, saya bilang. Kalau dia fuadnya berfungsi, saya bilang, tidak mungkin dia mencari adanya Tuhan. Karena hati yang paling dalam itu pasti meyakini adanya Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka kemudian saya bilang nggak usah jawab sekarang. Nanti aja kita ketemu, saya bilang. Nanti kita ketemu. Nggak usah jawab sekarang. Akhirnya 3 hari kira-kira kita ketemu lagi. Terus saya tanya, gimana? Sudah bisa mengingkari adanya Tuhan? Saya bilang gitu. Dia bilang nggak bisa. Well, asal jujur nggak bisa pasti. Nggak bisa. Oh, berarti Tuhan itu ada ya? Ya ada. Ngobrol lagi. Pertanyaan berikutnya, dia dari Bali.
jadi agama sana. Terus dia nanya ke saya lagi, terus Tuhan yang benar itu siapa? Dia bilang gitu. Pertanyaan kedua. Nah, yang sampean kenal sebagai Tuhan siapa saja? Saya tanya gitu. Nah, karena di Bali kan Tuhannya banyak sampai nggak hafal dia itu. Terus kemudian disebutlah beberapa nama-nama yang dituhankan di luar agama dia, termasuk Allah dia sebut gitu. Termasuk Allah dia sebut. Wah yes. Gini saya bilang gitu. Itu kan tadi yang sampean bilang Tuhan itu masukkan semua dalam hati sampean, saya bilang gitu. Masukkan dalam hati sampean. Itu mana yang menenteramkan hati Anda, saya bilang gitu. Enggak usah jawab sekarang, nanti aja, saya bilang gitu. Lalu teman saya tambah melotot lagi itu. Kalau nanti pilih Tuhan selain Allah bagaimana? Hati yang paling dalam itu enggak bisa bohong, saya bilang gitu. Maka dabal fuadu ma ra'a. Hati yang paling dalam tidak akan bisa tenang dengan kesalahan atau yang sesuatu yang enggak benar yang dia lihat. Itu pasti dia akan tenang dengan yang jujur, yang benar, saya bilang gitu. Enggak mungkin dengan yang salah dia bisa tenang. Akhirnya kira-kira 3 hari kemudian ketemu lagi sama dia. Saya tanya, setelah ngobrol saya tanya, gimana? Dari sekian banyak Tuhan yang Anda kenal kemarin, mana yang menenteramkan hati Anda itu? Langsung dijawab, Allah, dia bilang. Allah yang menenteram hatinya. Dan bersyahadat hari itu juga dengan izin Allah. Dia bersyahadat depan saya, ada keluarganya bersyahadat, saudaranya teman saya itu bersyahadat depan saya itu dengan izin Allah. Karena dia masuk Islam melalui saya dengan izin Allah kan, nah, saya bertanggung jawab ngajari dia ngaji sampai dia bisa sholat. Terus saya serahkan ke ustadzah, karena dia perempuan, Pak, sarjana manajemen UNER. Nah, saya masih kuliah saat itu. Akhirnya ada ustadzah yang melanjutkan, karena ini perempuan, saya kan laki-laki, Pak. Kalau saya ngajari sholat kan ada aksi nyengkang-nyengking, itu saya takut terjadi hal-hal yang saya inginkan. Akhirnya saya suruh melanjutkan ustadzah aja. Kalau ngajar ngaji saya masih oke lah. Ngajar sholat itu kan ada posisi-posisi tertentu. Aduh, iki masih kuliah kan masih muda kan. saya takut terjadi hal-hal yang saya inginkan. Akhirnya sana Mbak, ada ustadzah yang melanjutkan ngajar. Alhamdulillah, masya Allah sampai sekarang masih istiqomah dengan iman Islamnya. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Artinya nggak pura-pura saat itu gitu berarti dia. Wis, singkat kata singkat cerita. Masuklah kita mulai ke alam rahim. Kalau dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, au kama qal, itu saat kita sebagai janin dalam kandungan orang tua kita itu usia 40 kali 3. Usia 40 kali 3. Usia 40 kali 3 itu berarti 120 hari 4 bulan. Itu pertama kali roh masuk ke raga, dan itu pertama kali roh punya jasad. Dan jasad kita itu kita pakai sampai sekarang ini. Dan jasad ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu, katanya gitu. Nah, sehingga dengan izin Allah jadilah kita ini yang sekarang yang kita pakai sampai sekarang ini. Nah, singkat kata singkat cerita, semua yang terjadi pada kita yang di rahim itu ditetapkan oleh Allah bagian nasibnya atau bagian takdirnya. Bagian takdir itu namanya nasib. Itu di usia 120 hari. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, malaikat yang ditugasi itu sebelumnya bertanya, "Ya Allah, apakah penciptaannya dilanjutkan apa tidak?" Jadi ketika mau ditetapkan takdirnya itu, malaikat bilang sama Allah, tanya sama Allah, "Ya Allah, apakah penciptaannya dilanjutkan apa tidak?" Kalau bahasa Al-Qur'annya mukhallaqatin am ghairu mukhallaqatin. Apakah diciptakan lanjut maupun mboten? Kalau Allah mengatakan tidak, langsung dia gugur. Biasanya keguguran. Dibuang oleh rahim sebagai darah atau daging. Kata riwayat itu begitu. Nah, tapi kalau yang bersangkutan kepadanya Allah mengatakan lanjut, malaikat bertanya yang berikutnya, "Ya Allah, bagaimana perihal takdirnya? Bagian takdirnya, nasibnya." Kata Allah, "Lihat di Lauhul Mahfuz. Di buku induk, di situ ada nasib bagian takdir janin ini." Maka disitulah dilihat oleh malaikat tentang
nasibnya, bagian takdirnya, termasuk rezekinya. Sampai sini kita harusnya paham bahwa semua kita ini hakikatnya hanya menjalani takdir sebenarnya. Semua kita ini sejatinya hanya menjalani takdir sebenarnya. Semua kita ini. Cuman dalam hal ini yang harus kita hati-hati adalah jangan sampai kita menjadi Jabariyah. Jabariyah itu fatalism. Jadi dia meyakini bahwa semua telah Allah takdirkan, terus dia punya prinsip ya udah kita nggak usah usaha. Jadi dia menafikan usaha. Ya sudah takdir, biar aja, sudah nasib. Menafikan usaha. Hal seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya dari Jabariyah adalah Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah dia nggak percaya sama takdir. Itu kalau Mu'tazilah. Mereka punya prinsip semuanya kita yang menentukan, bukan Allah. Allah cuma ngeliatin aja. Itu Mu'tazilah. Dua-duanya ini nggak benar dalam timbangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu punya prinsip begini. Ini prinsipnya ahli sunnah itu. Kita meyakini takdir itu, namun kita juga meyakini usaha itu diperintahkan. Kalau bahasa sederhananya, kalau bicara takdir harus dari dua sisi. Sisi Allahnya kepada kita yang punya kuasa menetapkan alur kehidupan kita. Dan sisi yang kedua kitanya kepada Allah terkait dengan perintah Allah untuk itu apa. Contoh, rizki. Rizki sudah Allah atur. Rizki. Kita nggak usah stres soal rizki. Pokoknya tenang-tenang saja. Semua sudah Allah atur. Cuman pertanyaannya, perintah Allah untuk kita terkait rizki itu apa? Nah, itu perintah. Itu pertanyaannya apa? Untuk kita itu pertanyaannya. Kita imani semua rizki Allah yang ngatur. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa manusia itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Pokoknya kalau jatah rizkinya masih ada, tidak akan mati manusia itu. Dalam satu hadis yang lain sahih juga saya baca, kamakal, rizki itu seperti ajal. Kemanapun kita lari terkejar kita. Kalau disederhanakan, rizki itu tahu alamat kita. Kita aja nggak tahu alamat rizki kita di mana. Cuman kita disuruh fokusnya bukan ke situ, terkait dengan kitanya kepada Allah ya. Itu tetap kita yakini maksud saya. Tapi yang difokuskan adalah perintah Allah terkait rizki itu apa gitu. Oh, Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Allah suruh kita sholat duha, kita sholat duha. Allah suruh kita istighfar, kita istighfar. Allah suruh kita buka lapak, kita buka lapak. Kita buka usaha, kita berstrategi, kita bersilaturahim, kita monggo. Itu fokus kita. Karena di balik usaha itu ada nilai ketaatan. Di balik usaha itu ada nilai apa? Ketaatan. Dan itu yang kita taati dari perintah Allah itu. Makanya kita ini kalau kata para ulama, sudahlah nggak usah pusing dengan apa yang Allah jamin. Sekarang fokus saja pada perintah Allah untuk kita apa, ada gitu aja. Kayak ajal kita sudah Allah tentukan. Nggak usah stres soal kematian, kita semua pasti mati kok. Yang terpenting adalah persiapan menghadapi kematian itu. Itu fokus kita. Bagaimana kita berfokus pada kebaikan-kebaikan. Ada orang yang meresahkan tentang masa depan. Oh, masa depan belum terjadi kok diresahkan. Sudahlah. Sebenarnya masa depan itu sudah terjadi sekarang dalam wujud sekarang ini. Kita ngapain? Ya itu yang akan terjadi di masa yang datang kan. Karena kita ini nahnu abnaul ayyam. Kita ini anak-anaknya hari. Jadi masa depan itu sudah terjadi dalam wujud keadaan kita sekarang ini. Bagaimana kita mengisi keadaan sekarang ini? Kalau hari ini kita menanam aneka kebaikan, insya Allah ujungnya baik. Tapi kalau hari ini kita menanam kedoliman, ya sudah. Kalau hari-hari kita diisi dengan aneka kemuliaan, insya Allah mulia gitu.
Tapi kalau hari-hari kita isi dengan kesia-siaan dan kehinaan, ya sudah terhina dan sia-sia kita. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya saya ulang terkembali pada kitanya, ya, terkembali pada kitanya dalam masalah ini. Nah, maka saya ulang ada dua sisi tadi itu ahlu sunnah. Nah, sampai akhirnya kita lahir di bumi sekarang ini. Di tempat tinggal kita ini namanya ardun, bumi. Di tempat kita tinggal namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia, sifatnya dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Ya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Proses perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzakh itu namanya sakaratul maut. Kalau proses dari rahim ke bumi kan kelahiran namanya. Nah, kalau dari alam dunia ke alam barzakh itu namanya sakaratul maut. Prosesnya namanya sakaratul maut. Bagi sebagian orang mungkin kematian itu terkesan mendadak. Tadi malam saya takziah, ada seorang yang meninggal dunia yang memang sudah sakit, tapi kan tidak tampak gejala akan meninggal karena subuh asar masih jamaah, maghrib masih jamaah, isya masih jamaah, pagi baru kemudian qadarullah meninggal dunia. Dan masih bercanda-bercanda sebelumnya dengan teman-teman di masjid. Ya untungnya ahli masjid nih. Alhamdulillah, masya Allah. Singkat kata, singkat cerita, bagi orang sekitar beliau mendadak meninggalnya. Ada jamaah saya yang suaminya sama istri suaminya meninggal. Sebelum meninggal tuh pagi itu masih nganter istrinya ke pasar. Bahkan ada bapak ibu-ibu yang di Kemang satu itu juga sama. Itu istrinya ke pasar, suaminya sempat nganter itu sebelum akhirnya meninggal dunia. Artinya mendadak bagi kita. Tapi bagi yang meninggal sendiri, kalau merujuk pada informasi dalil yang ada, itu tidak mendadak sebenarnya. Jadi istilah kematian mendadak itu bagi yang melihat. Tapi bagi yang mengalami sendiri, kalau merujuk pada dalil-dalil yang ada, itu tidak mendadak sebenarnya. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Dan kalau orang itu orang yang baik, semoga kita termasuk orang yang baik menurut Allah ya, amin Allahumma amin insyaallah. Itu malaikat yang datang malaikat rahmat. SOP-nya wajib mengucap salam. Malaikat rahmat ini ditugasi oleh Allah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, untuk membantu orang yang akan meninggal ini guna husnul khotimah. Coba. Saya ulang, malaikat ini ditugasi oleh Allah untuk membantu orang yang akan meninggal ini guna apa tadi? Husnul khotimah. Tapi kalau yang akan mati itu orang yang jahat, naudzubillah min syarri dzalik, orang jahatnya itu, maka yang datang malaikat adab sebagai malaikat pendahulunya. Dan kalau malaikat adab yang datang, seliwurannya setan dari bangsa jin untuk menggoda dia supaya suul khotimah, itu tidak dihalangi oleh malaikat adab itu. Tapi kalau malaikat rahmat menghalangi setan-setan yang datang untuk membuat orang itu suul khotimah, malah membantu orang ini supaya husnul khotimah. Saya pernah ada saudara itu sebelum bapaknya meninggal, dia ngomong sama saudara saya itu, dia ngomong gini, antar aku nemui orang-orang yang kepada mereka bapak punya janji, punya hutang katanya. Diantar sama saudara saya bapaknya itu, kira-kira 3 pekan itu, 3 pekan keliling-keliling nemui dia teman-temannya. Begitu ketemu semua dengan teman-temannya, minta maaf, terus memenuhi janjinya. Ada beberapa yang mungkin nggak bisa tepati, dia minta maaf, pokoknya ditemui semua.
Begitu selesai 3 pekan kira-kira keliling-keliling itu, dia bilang sama anaknya, alhamdulillah, ngomong gitu, alhamdulillah urusan bapak dengan manusia udah beres, tinggal dengan Tuhan katanya, tinggal dengan Allah, dia bilang gitu. Itu 3 bulan kemudian meninggal dunia. Jadi kan dibantu oleh Allah untuk husnul khatimah gitu loh, dibantu oleh Allah untuk husnul khatimah. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, malaikat akan membantu orang ini untuk menjadi baik hingga pada akhirnya dia akan mati dalam keadaannya yang terbaik, sehingga orang-orang akan mencintainya karena Allah. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Kalau yang jubahat tadi itu, seliwerannya setan bangsa jin nggak dihalau oleh malaikat azab, sehingga dia potensial mati dalam seburuk-buruknya keadaan. Nauzubillahi min syarri. Saya nggak tahu pernah nggak jenengan ketemu dengan orang itu yang sebelum wafatnya itu jadi baik sekali, sehingga kita ketika beliau wafat kita dalam keadaan sangat mencintai yang bersangkutan. Itu husnul khatimah. Pertanyaannya, berapa lama Ustadz antara malaikat pendahulu yang datang itu dengan malaikat maut? Di hadis yang saya baca itu Nabi tidak menyebut jaraknya. Beliau hanya mengatakan malaikat yang datang itu bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Jadi malaikat yang datang itu bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang, kata beliau. Nah, nanti bapak-bapak atau ibu-ibu kalau pulang ke rumah kok ngelihat banyak orang, suami nggak ngelihat, istri nggak ngelihat, ya siap-siap aja. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan para malaikat ini dirahasiakan oleh Allah. Jadi si suami mau ngomong sama istrinya, aku mau meninggal mah, itu mau ngomong gitu itu dialihkan ngomong yang lain gitu. Baru ngomong sebagian jadi ngomong yang lain gitu. Atau begitu jelas omongannya, tapi yang diajak ngomong gak mudeng, gak paham. Allahu Akbar. Beberapa jamaah yang saya ketahui itu, kayak ada jamaah di Senturi itu sebelum ibunya meninggal, itu rupanya tanpa diketahui oleh ibunya, si ibu itu udah nyiapkan berkas-berkas pensiunannya itu. Sehingga ketika beliau wafat, si jamaah saya orang Senturi itu kaget loh, mama pemberkasannya wis lengkap ya, seolah-olah disiapkan gitu loh. Allahu Akbar. Ada jamaah saya orang Jati Asis itu 2 pekan sebelum meninggal tuh dia ngomong ke keluarganya. Dia sambil lihat cucunya. Selama ini cucunya bareng dia yang ngomong lah. Dia ngomong gini, nanti kalau bapak pergi yang jagain adik siapa? Ngomong gitu ke keluarganya. Pikiran keluarganya itu pergi itu keluar kota gitu maksudnya. Itu diulang-ulang. Ini nanti kalau bapak pergi yang jaga adik siapa? Gitu. Kata jamaah saya itu gitu. 2 pekan kemudian ternyata beliau wafat. Jadi pergi itu maksudnya wafat. Itu mau ngomong sebenarnya cuman nggak nyampe gitu loh, gimana? Ya itu karena memang dirahasiakan oleh Allah tadi itu. Malah Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam At-Tadhkirah itu beliau mengatakan sebagian orang karena nggak ngaji, kalau nggak ngerti, dikira malaikat itu jin. Akhirnya minta diruqyah. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Sebagian orang karena nggak ngerti dikira malaikat itu jin. Akhirnya minta diruqyah. Dan saya pernah ketemu yang model gini. Sebelum meninggal minta diruqyah itu karena merasa diikuti oleh seseorang. Dia ngelihat seseorang yang selalu ngikuti dia, pokoknya gitu. Saya dalam hati gini, jangan-jangan itu malaikat, jangan-jangan. Tapi saya nggak tahu ya. Ternyata benar, selang berapa lama kemudian, tidak lama maksud saya, itu ternyata beliau wafat. Setelah ngomong kayak gitu. Katanya itu Imam Al-Qurtubi mengatakan begitu. Jadi sebagian orang, bukan berarti terus kalau ada orang minta diruqyah mesti akan mati, belum tentu juga. Tidak, maksud saya ini kejadian itu ada gitu maksud saya itu. Kata Imam Al-Qurtubi menjelaskan begitu. Sebagian orang karena tidak tahu dikira malaikat itu jin. Akhirnya minta diruqyah gitu. Nah, saya ulang, Nabi tidak menyebutkan jarak waktu antara malaikat pendahulu dengan malaikat maut yang datang itu.
Tapi dalam penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu, Siti Aisyah mengatakan itu terjadi bahkan 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Tapi ini penjelasan bukan hadis. Penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan itu bahkan terjadi 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Nah, ketika saya ceramah begini ini, saat itu di Pekayon saya ceramah itu di Pekayon. Nah, itu ada putri dari yang meninggal itu ngomong ke saya gini, saya sekarang baru ingat Ustaz, dia bilang gitu. Baru ingat apa Mbak? Saya bilang gitu. Kata si mbaknya itu, si putrinya ini mengatakan, ya Allah Ustaz, 2 tahun yang lalu lah, ini malah 2 tahun malah nih. Karena memang di hadis Nabi nggak menyebutkan berapa waktunya. Siti Aisyah menjelaskan bahkan itu bisa terjadi 1 tahun sebelum kematian. Ternyata saya pernah ketemu dengan orang itu bahkan 2 tahun sebelum kematian. Ceritanya gini, saya baru ingat sekarang Ustaz. Apa Mbak? 2 tahun yang lalu Ustaz. 2 tahun yang lalu. Ibu saya itu beli kain kafan Ustaz. Beli kain kafan terus dia bilang, Kak ini insya Allah buat mama nanti Kak. Kain kafan ini. Nanti Kak jenazah mama ditaruh di sana Kak. Disebutkan itu. Dimandikan di sana, disolatkan di sana, dimakamkan di sana. Itu udah cerita 2 tahun yang lalu. Ya, cuman yang diceritain kan gak mudeng, dikira apa sampai lalu lah. Begitu meninggal, saya pas ceramah takziah itu ngomong, ya Allah Ustaz, itu bener semua Ustaz. Sekarang saya baru ingat sekarang. Saya baru ingat sekarang. Itu 2 tahun yang lalu dia bilang itu. Itu qadarullah, itu jadi kain kafan mama. Jenazah mama disemayamkan di tempat yang mama sebut, dimandikan di tempat yang mama sebut, terus disolatkan di tempat yang mama sebut, dan dimakamkan di tempat yang mama sebut itu. Bukankah sebagian orang ketika menjelang meninggal seolah-olah seperti dalam memesan kuburannya? Ada orang Kemang Regensi itu, sebelum meninggal beliau ziarah ke makam orang tuanya. Terus dia ngomong ke keluarganya, saya pesan 2 ini untuk saya. Yang satu untuk saya, satu untuk siapa? Itu ternyata nggak lama, dalam hitungan bulan, qadarullah, rupanya beliau menyusul bapaknya setelah beliau meninggal. Setelah bapaknya meninggal, beliau nyusul ternyata setelah itu. Ya seolah-olah ya gitu. Cuman kan yang dia omongkan nggak mudeng gitu loh. Ternyata itu memang tidak mendadak gitu. Tidak mendadak. Jadi mendadak itu bagi kita yang melihat, ya. Sementara yang bagi yang meninggal sendiri itu tidak mendadak sebenarnya. Maka semua kita termasuk yang husnul khotimah tadi, ya. Amin. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Sampai pada hari H di mana ajal datang, waktunya sudah tiba. Disitulah malaikat maut datang. Begitu malaikat maut datang, dan di saat orang yang akan meninggal melihat kehadiran malaikat maut itu, Nabi menjelaskan dalam hadis itu, akamakal, ini mafhum riwayat, orang yang akan meninggal itu mengalami 2 keresahan yang sangat. Jadi begitu yang bersangkutan menyadari kedatangan malaikat maut, itu dia mengalami 2 keresahan yang sangat. Dan SOP-nya malaikat maut, kalau yang akan dicabut nyawanya orang yang baik menurut Allah, SOP-nya malaikat maut wajib mengucap salam, wajib permisi dulu. Di hadisnya begitu, aukamakal, di ayat Qur'annya juga ada di surah An-Nahl ayat 32. Kata Allah, itu Allah menjelaskan kematian orang yang bertakwa. Kata Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa adalah orang yang baik menurut Allah, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikat wajib mengucap salam, salamun alaikum, permisi terlebih dahulu, assalamualaikum, permisi terlebih dahulu. Allah, tapi permisi mau nyabut nyawa maksudnya, nun sewu nggih. Itu SOP-nya, wajib mengucap salam. Tapi kalau yang akan mati orang yang jahat, zalim jahat, itu malaikatnya nggak pakai permisi, datang gitu aja. Terlepas kaget atau gak kaget terserah. Nah, disitulah kemudian orang yang akan meninggal begitu menyadari kedatangan malaikat maut, orang yang akan meninggal itu mengalami 2 keresahan yang sangat. 2 keresahan yang sangat.
Keresahan yang pertama kata Nabi dalam hadis itu akan maqal tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Dalam riwayat itu disebutkan, dijelaskan kalau dia punya anak, terutama tentang anak. Keresahan yang pertama itu terutama tentang anak. Keluarga yang akan ditinggalkan terutama tentang anak. Itu kalau dia punya anak, keresahannya tentang anak terutama. Beberapa riwayat menyebutkan tentang anak. Keresahannya tentang anak. Saya ketemu dengan beberapa orang yang menjelang meninggal, itu obrolannya tentang anak. Saya ada jamaah orang sosro, sebelum meninggal dunia ngobrol dengan saya. Dia bilang, Ustadz, keadaan saya udah kayak gini, anak-anak masih kecil, ada keresahan tentang anak. Terus saya pernah takziah di daerah Galaksi. Itu anaknya cerita sama saya berceramah takziah, dia ngomong, aduh bener Ustadz katanya. Sore sebelum bapak saya meninggal dunia itu telepon teman-temannya. Aku titip anakku ya, aku titip anakku, aku titip anakku, aku titip anakku. Itu sore belum meninggal, telepon teman-temannya. Aku titip anakku, aku titip anakku. Ada santri saya itu kakaknya kecelakaan. Sebelum meninggal, santri saya itu cerita, pas menjelang meninggal itu kakaknya teriak, kan dibawa ke rumah sakit. Titip anak saya, titip anak saya, titip anak saya. Sebelum meninggal. Jadi ada keresahan tentang anak-anak. Tadi bapak bilang istri, saya buka-buka hadisnya kok nggak ada keresahan tentang istri itu. betul saya buka, saya cari syarahnya, penjelasannya. Kok nggak ada orang mau meninggal resah tentang istrinya, tentang suaminya. Saya yang batin pak gini, batin saya gini. Jangan-jangan yang mau meninggal mikir gini, halah paling ya Rafi Maneng. Ternyata ada. Saya temukan satu riwayat tapi nggak banyak, cuma satu riwayat. Suami meresahkan istrinya atau istri meresahkan suaminya. Ada, ternyata ada. Cuman komposisinya kecil. Dan itu ada jamaah saya namanya Bu Ardina, bapaknya namanya Pak Jemahir, Allah yarham. Itu sebelum meninggal pesan-pesan, titip ibumu, ditulis wasiat nanti ibumu tolong, ada. Keresahan tentang itu ternyata ada. Cuman komposisinya kecil. Yang paling banyak itu tentang anak-anak terutama. Nah, di tengah-tengah resah yang luar biasa tentang anak-anak itu, kalau dia orang yang baik, keresahannya dijawab, Pak. Keresahannya dijawab. Kamu tidak usah khawatir. Anak-anak kamu dibaikkan oleh Allah karena kebaikan kamu. Begitu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Keresahannya dijawab oleh para malaikat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, ia bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar, berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita itu kan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Sedikit banyak laku jujur kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa ini. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, ini keadaan orang yang menjelang meninggal itu dijawab keresahan itu dia tenang, Pak. Tenang. Kalau yang akan mati orang yang baik. Tapi kalau yang akan mati orang yang jahat, bagaimana anak-anak saya? Oleh malaikat nggak dijawab. Embuh. Nah, kira-kira gitu. Gak dijawab. Embuh. EGP emang gue pikirin kalau bahasa kita ini. Gak dijawab. Maka dia dalam keresahan yang luar biasa. Bagaimana anak-anak saya sepeninggal saya? Gak dijawab. Maka kemudian keresahan yang kedua adalah setelah ini saya kemana? Kalau pertama kan oke, anak-anak saya sudah dibaikan. Pertanyaan berikutnya, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Karena anak-anaknya sudah diberitakan insya Allah akan diperbaiki keadaannya oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Maka kalau dia orang yang baik dijawab oleh para malaikat,
Sependek yang saya ingat, ini mafhum riwayat, yang versi Ahmad jawabannya mirip di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat ayat 30 itu. Kata malaikat, Allah menciptakan perkataan malaikat ya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Saweneng Pak, dikabari masuk surga saweneng. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, sementara kalau orang itu jahat tadi sudah enggak dijawab tentang anaknya, pertanyaan berikutnya, setelah saya kemana setelah ini? Enggak dijawab Pak sama malaikat, sembuh, enggak dijawab. Sembuh wis. Maka kalau orang yang tadi dia baik itu tenang setenang mungkin sampai akhirnya mulai eksekusi pencabutan nyawa dimulai Pak. Dan pencabutan nyawa itu yang versi Ahmad riwayatnya, kalau untuk orang yang baik roh itu dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki Pak. Roh itu dicabut dari ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Ditarik dari arah ubun-ubun, dari ubun-ubun ketarik dari arah kaki. Makanya kalau orang dulu jenguk orang sakit itu biasanya kalau dipegang betisnya adem, pahanya anget, ngomongnya apa? Kumpulin udah deket, kumpulin udah deket. Nah, karena memang SOP-nya dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Terus sampai sini berhenti sebentar Pak. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Begitu nyawa sampai di kerongkongan, saat itulah orang yang akan mati melihat tempat tinggalnya. Karena ini orang yang baik, yang tadi yang pertama orang baik, melihat surga. Semoga kita melihat surga yang ada Rasulullah-nya SAW. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang kata para ulama, kadang dia tidak hanya melihat surga, bahkan penghuni termulianya surga ikut datang. Dia lihat siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau orang itu rajin baca doa di surah Ali Imran ayat 8 itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah saat kematiannya ditemani oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu memperkenalkan diri, assalamualaikum, waalaikumsalam, amma ta'rifuni, apakah anda mengenal saya? Tidak. Man anta, siapa anda? Ana Jibril, saya Jibril, amaroni Allah suruh saya untuk menemani anda. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, ini hadisnya sahih al-kamakal, Allah bilang, malaikat itu bilang kepada orang yang akan meninggal, Allah menyampaikan salam buat anda. Kalau orang yang baik Pak, bayangkan yang titip salam Allah Pak. Kalau yang titip salam Allah mesti selamat Pak. Allah udah mengucapkan selamat kok. Maka orang yang akan meninggal itu menjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dijawab salamnya dengan Allah. Karena kan kita enggak mungkin jawab waalaikumsalam Pak Allah kok. Jawabnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya dulu mengira ucapan salam dari Allah itu hanya untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kan Siti Khadijah sebelum wafat, Jibril menyampaikan Allah titip salam buat istri anda. Dijawab oleh Siti Khadijah dari al-kamakal, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Saya pikir itu hanya untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata tidak. Malaikat Jibril datang menyampaikan Allah titip salam kepada anda itu tidak hanya terjadi pada Siti Khadijah, kepada orang yang beriman Pak. Saya sampaikan Allah titip salam kepada anda. Semoga kita termasuk di dalamnya Pak. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Kalau Allah yang titip salam mesti selamat Pak. Mesti Allah yang menyatakan selamat kok. Yang ngasih stempel selamat Allah yang mesti selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka orang ini dengan senang hati mau keluar. Dengan senang hati mau keluar. Lihat surga Pak. Dalam ada riwayat yang dhaif tapi ini adalah kitab At-Tadhkirah, sebelum dieksekusi betul keluar roh dari badan, ditawarkan kepada orang yang akan meninggal itu, mau lanjut apa kembali ke dunia? Kata yang akan meninggal itu melihat ke arah dunia Pak.
kembali ke tempat yang sumpek itu. Enggak, lanjut aja. Memang ajalnya juga sih. Memang ajalnya juga. Jadi akhirnya dia pilih lanjut, meninggal dunia. Tapi riwayatnya lemah, dhaif. Wallahu alam, tapi ada itu dikutip Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu. Tapi memang sudah ajalnya ya, mau tidak mau ya harus keluar. Tapi dia senang hati, karena dengan senang hati mau keluar, dibisiki oleh malaikat yang bagian berbisik yang menemani dari tadi itu. Yang versi Ahmad riwayatnya mirip surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Maka roh ini dengan senang hati mau keluar. Saya ulang, maka roh ini dengan senang hati mau keluar. Allah Akbar. Nah, ini beda dengan orang yang juwahat tadi, Pak. Kalau orang yang juwahat itu dicabut dari arah yang terserah malaikat sakar-karpe malaikat, Pak. Kalau dari yang tertib dari arah ubun-ubun, ini enggak sakar-karpe malaikat. Sikat dari mana aja terserah. Mau dari kaki, dari tangan, dari pantat, terserah malaikat sakar-karpe. Tapi sampai sini berhenti dulu. Sampai sini tetap berhenti dulu. Melihat tempat tinggalnya neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Melihat neraka itu roh ini enggak mau keluar, Pak. Dia negosiasi Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani la ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi ayat 11-nya negosiasi ditolak, Pak. Karena ajal harus tepat waktu. Mau nggak mau dia harus mati. Maka karena roh ini nggak mau keluar Pak, roh ini. Karena ngeliat neraka nggak mau keluar dia. Sama malaikat dipukul, Pak. Dipukul karena nggak mau keluar. Surah Al-An'am ayat 93, surah Muhammad ayat 27 dipukul, Pak. Mau nggak mau keluar, harus keluar dia. Maka dibentak oleh malaikat yang bagian membentak, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Hei jiwa yang busuk, ayo keluar, dipaksa keluar, Pak. Sehingga mau nggak mau harus keluar dia. Maka pada saat itulah roh itu keadaannya berbeda antara yang pertama dengan yang kedua itu. Nah, bagaimana keadaannya? Insya Allah lanjut bulan depan. Insya Allah. Mudah-mudahan saya ingat pokoknya sampai perjalanan terus sampai baru keluar dari raga ya. Insya Allah. Oke, saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini yang minta materi malah nggak datang ini. Oh, ke Singapura. Oh, oke, Bun. Ya nanti rekaman YouTube-nya kalau ada. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo. Makasih Pak Ustaz. Oke, sami-sami, Pak. Izin ini Pak, saya ingin tanya juga ya Pak Ustaz. Kebetulan orang tua maupun mertua saya sudah meninggal ya. Oke. Kebetulan empat-empatnya saya ada ikutin prosesi ya Pak. Oke. Prosesi pada saat Iya. Jadi dari sisi medik maupun gejala-gejala meninggal itu saya ikutin, akhirnya oh kira-kira seperti ini tanda-tandanya gitu ya. Pertanyaan saya begini Ustaz, pernah di satu orang tua saya itu pada saat sedang prosesi itu ya, ada seorang kakak saya itu menjerit, ya menjerit nangis gitu, karena tadi berasa dari bawah sudah ditarik mungkin ya, jadi sudah mulai terasa ini. Kan melihatnya tuh seperti nafasnya itu dikembalikan gitu. Nah, apakah saya hanya konfirmasi saja sih dari sisi agama gitu ya. Apakah memang benar ya Ustaz ya, kalau misalnya sedang menghadapi sakratul maut itu kita sebagai keluarganya gitu, tidak boleh menangis ya Ustaz.
Itu aja sih Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Allah itu adhaka wa abka, Allah itu berkuasa membuat orang tertawa dan menangis sekaligus. Ketika menjelaskan ayat itu adhaka wa abka, jadi Allah itu berkuasa membuat orang tertawa dan menangis sekaligus. Beliau cerita, Siti Aisyah cerita, saat menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, saya melihat kejadian itu. Bagaimana Siti Fatimah menjelang wafatnya Nabi itu nangis Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah nangis gara-gara Nabi bilang, "Dok, ini malaikat maut sudah datang. Aku ditawari mati apa enggak, terus meninggal apa terus hidup gitu." Kata Nabi, kata Siti Fatimah radhiyallahu anha, "Bapak jenengan milih nopo?" Kata Nabi, "Oh kamakal, aku pilih wafat. Aku kangen, aku sangat sayang sama kamu, tapi aku juga sangat rindu pada kekasihku Allah." Siti Fatimah nangis. Setelah Siti Aisyah melihat kejadian itu. Siti Fatimah nangis itu. Aukamakal, setelah nangis kata Nabi, tapi di antara keluargaku yang menyusul aku lebih cepat itu adalah, yang menyusul aku lebih dulu adalah kamu. Dikabari mau meninggal lebih dulu itu Siti Fatimah tertawa. Nah, itu Siti Aisyah melihat langsung kejadian itu. Itulah yang saya lihat ketika beliau membaca ayat itu, huwa adhaka wa abka, Allah itu kuasa membuat orang tertawa dan menangis sekaligus. Saya melihat bagaimana Siti Fatimah menjelang wafatnya Nabi, beliau menangis tapi sekaligus tertawa. Menangis karena mau pisah dengan bapaknya, tapi tertawa karena beliau akan nyusul duluan mengikuti ayahnya. Dan betul, enggak selang berapa bulan setelah itu Siti Fatimah meninggal wafat menyusul Rasulullah Muhammad SAW. Maksud saya menangis boleh, enggak apa-apa. Kalau itu dilarang, Nabi pasti melarang Siti Fatimah menangis. Ya, yang dilarang dalam agama itu meratap. Meratap. Jadi meratap itu tidak identik dengan cerita, bukan. Meratap itu intinya satu, tidak rela dengan keputusan dari Allah. Tidak ridho dengan keputusan Allah, itu namanya meratap. Ekspresinya macam-macam. Kalau dulu orang Arab jambak-jambak rambut, robek-robek baju. Kalau kita ingin guling-guling gitu. Ekspresinya macam-macam. Tapi intinya satu, meratap itu tidak ridho dengan takdir Allah. Kalau menangis boleh, tidak ada masalah. Jadi menangis boleh, yang tidak boleh itu meratap. Nah, saya ulang, meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, Bapak. Saya juga pernah menyaksikan mbah saya dan juga tua saya juga. Maka pada saat jelang tidak ada itu, dan juga ada cerita juga dari teman bapak juga, pada saat tugas itu bapak kan pindah, saya pusing nih pengen tidur, jadi dari depan ke bangku belakang, nah dari bangku tidur terus ngorok. Nah saya juga setelah bapak meninggal beberapa hari kemudian, saya dikabarin mbak itu dalam kondisi yang sama lah gitu. Jadi saya datang ke rumah mbak saya dan melihat, karena dapat cerita yang tadi ngorok, melihat mbak saya juga kondisinya ngorok. Saya setelah dari situ pulang ke rumah, dalam hitungan 15 menit sampai rumah dikabarin nggak ada. Begitu pula juga mertua saya, begitu melihat kondisinya ngorok. Artinya saya punya kesimpulan bahwa apakah orang yang mau meninggal itu selalu dalam kondisi yang ngorok. Nggih. Ngorok dan tidak ngorok mungkin, tapi saya belum pernah baca riwayat yang mengatakan mesti ngorok. Tapi mungkin ngorok itu mungkin, tapi saya tidak berani mengatakan pasti. Jadi karena ada beberapa orang itu yang meninggal nggak pakai ngorok. Kayak Allah yarham nenek saya itu, saat beliau wafat saya menemani beliau.
Saat itu saya menyaksikan beliau sebelum wafat mengucap Allah, Allah, Allah 3 kali itu wafat. Gak pakai ngorok, gak pakai ngorok. Jadi yang ngorok banyak kayaknya yang ngorok itu, tapi nggak semuanya ngorok. Satu. Yang kedua itu mbahnya jamaah saya yang orang Senturi tadi itu, tapi yang laki-laki, mbah yang laki-laki itu sebelum wafat cucu-cucunya dikumpulkan. Setelah asar, sampai sholat asar, cucunya dikumpulkan, termasuk jamaah saya itu kan cucunya juga masih kecil saat itu. Kata mbahnya, jangan lupa ya, baca la ilaha illallah. Jadi meninggal dalam keadaan menalkin. Kan biasanya orang meninggal ditalkin, ini enggak. Meninggal malah nalkin yang masih hidup. Jadi meninggal dalam keadaan menalkin yang masih hidup. Jadi enggak selalu, Pak, enggak selalu orang yang meninggal itu ngorok, enggak selalu. Bahwa ada yang ngorok iya, tapi mungkin banyak yang ngorok iya, tapi tidak selalu ngorok. Ya, kalau cerita Bapak tadi saya teringat ada jamaah saya juga itu ngantar suaminya periksa di rumah sakit saat itu masih global namanya, sekarang kan Primaya ya, yang di Kalimalang itu. Nah, habis periksa dokter pulang, dalam perjalanan istrinya, suaminya sama sopirnya kan. Suaminya namanya orang habis periksa dokter kan tidur, biasa capek atau apa tidur. Tidur ngorok kan. Sama istrinya dikira ngorok biasa aja, namanya orang tidur kan ngorok, ternyata meninggal. Iya, kalau Allah berkehendak itu seperti itu. Jadi ngorok itu enggak selalu orang meninggal ngorok, walaupun mungkin banyak yang ngorok, tapi enggak patokan bahwa kalau ngorok pasti meninggal gitu. Nanti jangan-jangan kalau orang ngorok, Mas, jangan ngorok Mas, nanti mau meninggal. Saya kira ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Tapi berapa mengorok ya betul gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak, monggo Pak. Pada saat melafazkan imam meninggal itu apakah la ilaha illallah atau Allah Allah? Bagus. Jadi gini, kalau idealnya la ilaha illallah. Iya, idealnya la ilaha illallah. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, kalau cuma Allah saja bagaimana? Kalau nanya ke saya saja boleh, tidak apa-apa. Cuman memang idealnya la ilaha illallah. Kalau sampai ada orang meninggal nyebut Allah, memang dia nggak dapat jaminan hadis yang itu ya, yang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Dia nggak dapat jaminan yang hadis itu karena dia nggak mengucap la ilaha illallah. Tapi dia dapat jaminan hadis, sehingga hadisnya Sahih Muslim. Kematian yang indah adalah mati dalam keadaan menyebut nama Allah. Sementara orang nyebut nama Allah itu adalah zikir, nyebut nama Allah. Maka mati yang indah, sehingga hadisnya Sahih Muslim, seingat saya, mati yang indah adalah kematian yang dalam keadaan menyebut nama Allah atau zikrullah. Nah, maka kalau ada orang meninggal dengan menyebut nama Allah, dia kena hadis yang mati yang indah itu. Dan itu hadisnya sahih al-kamakal. Berarti dia husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Saya ulang ya. Idealnya la ilaha illallah. Tapi andaikan Allah, dia enggak dapat hadis yang tadi, yang makana akhiru kalam kita la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi dia dapat hadis yang sahih tentang mati yang indah. Adalah mati dalam keadaan sedang menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah. Saya kira ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada lagi. Jelas semua atau tidak jelas semua? Jadi, oke monggo. Tadi Ustaz sampaikan bahwa orang itu akhirnya bisa lihat dari apa yang dia kerjakan sebelumnya. Oke. Tapi ada juga orang kelihatan tidak baik, ujungnya tidak baik. Itu gimana? Bagus. Ketika para ulama menerangkan hadis Nabi di kitab-kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang ada orang yang seumur-umur berbuat dengan perbuatan ahli surga, tapi ujungnya kurang sejengkal antara dia dengan kematian, takdir mendahulunya, dan dia berbuat dengan perbuatan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur berbuat dengan perbuatan ahli neraka, kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, takdir mendahulunya, dia berbuat dengan perbuatan ahli surga, maka dia masuk surga. Kata para ulama, ini jarang terjadi.
Ini jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah kalau seumur-umur baik, ujungnya baik. Kalau seumur-umur jahat, yang akhirnya baik, malah banyak kalau yang ini. Dengan rahmat Allah. Tapi kalau seumur-umurnya baik, ujungnya jahat, itu jarang terjadi. Ujungnya apa? Ujungnya tidak baik itu jarang. Yang sering itu kalau seumur-umur baik, ujungnya baik, insyaallah. Kalau seumur-umur jahat, umumnya ujungnya jelek, tapi banyak juga yang Allah selamatkan dalam hal ini. Kata kuncinya satu sebenarnya. Umumnya, kita pakai kaidah dasar dulu Pak ya, kaidah dasar. Umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati berdasar pada kebiasaan. Umumnya orang itu mati berdasarkan kebiasaannya. Maka milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik agar kemudian nanti Allah matikan kita dalam keadaan yang baik yang Allah ridhoi. Nah, bahwa kemudian maaf tadi ada orang yang seumur-umur tidak baik, qaddar Allah di ujung ceritanya dia baik, itu anugerah dari Allah. Makanya kita tidak boleh memandang rendah pelaku maksiat karena kita tidak tahu ujung cerita dia dan kita. Bahkan mohon maaf kepada orang yang kafir sekalipun, kita tidak boleh merendahkan orangnya karena kita tidak tahu ujung cerita dia dan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana nanti akhir cerita orang itu. Makanya kita tidak boleh sombong. Mata Mbak nggih? Allah a'lam. Cukup dulu? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.